Media asing asal Hong Kong, South China Morning Post atau SCMP, soroti keras fenomena premanisme berkedok ormas di Jawa Barat yang disebut mengancam masa depan industri mobil listrik Indonesia. Dalam laporan bertajuk Indonesia's EV Revolution Held Hostage by Preman Gangster Problem, SCMP menyebut ulah preman ini jadi penghambat serius bagi ambisi Indonesia untuk jadi pusat kendaraan listrik di Asia Tenggara. SCMP secara spesifik menyoroti dugaan pemalakan dan ancaman fisik yang dilakukan oknum ormas terhadap kontraktor lokal yang sedang membangun pabrik mobil listrik PT Build Your Dreams atau BYD di Subang, Jawa Barat. Padahal investasi BYD ini nggak main-main. Nilainya tembus 11,7 triliun rupiah dengan target produksi awal 150.000 unit mobil per tahun dan membuka lebih dari 18.800 lapangan kerja buat masyarakat Indonesia. Masalah ini terungkap saat Wakil Ketua MPR, Edi Suparno, menerima laporan langsung dari markas besar BYD di China pada 20 April 2025. Edi menegaskan, investasi strategis seperti ini harus dilindungi. Pemerintah wajib memberikan perlindungan dan keperluan hukum yang jelas agar industrialisasi dan hilirisasi tidak terganggu. Dan ternyata, bukan cuma BYD yang jadi sasaran. Produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, juga mengalami hal serupa di kawasan industri yang sama. VinFast telah menanamkan investasi sebesar 3,2 triliun rupiah untuk membangun pabrik seluas 170 hektar dengan kapasitas produksi 50.000 unit per tahun. Tapi sayangnya, mereka juga harus berhadapan dengan gangguan dari kelompok yang sama. Dalam laporannya, SCMP juga mengulik akar premanisme di Indonesia yang kabarnya sudah ada sejak era penjajahan Belanda. Saat itu, preman digunakan untuk memungut kekayaan untuk menjajah. Seiring waktu, peran mereka bertransformasi menjadi kekuatan yang mengakar kuat di bidang sosial, ekonomi, bahkan politik. Pemerintah melalui sejumlah pejabat menegaskan komitmen untuk memberantas premanisme di kawasan industri. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menekankan, negara harus hadir untuk menjamin iklim investasi yang sehat. Ia juga menyatakan, negara harus memberi sinyal tegas bahwa tindakan ini tidak akan ditoleransi, baik di dalam maupun di luar sektor industri. Senada dengan itu, Menteri Investasi merangkap Kepala BKPM, Rosan P. Ruslani mengaku sudah menerima langsung aduan dari para investor yang mengalami gangguan serupa dari oknum ormas. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia benar-benar mampu membasmi premanisme berkedok ormas? Coba komen.